Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program terkait dengan perumahan. Nah, ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi slik dari OJK. Nah, ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Kemudian percepatan deregulasi PP 28, yaitu integrasi sistem kementerian lembaga dan juga rencana daerah tata ruang RDTR ke OSS.
Nah, ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50 tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan. Dan untuk RDTR itu disediakan dana 3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai, maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar 1 triliun. Kemudian pilot project beberapa program di kota-kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk gig ekonomi, di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf. Nah, kemudian paket 4 tadi yang 8 sudah saya jelaskan. 8 diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025, yang 4 adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Kemudian untuk pekerja industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan, yang 10 juta itu ditanggung pemerintah. Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja, dan alokasi tahun ini sudah disediakan 800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan. Kemudian diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan untuk pekerja upah, ini diperluas bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya sebesar 9,9 juta dan perkiraan anggarannya 753 miliar. Nah, kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden, paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik, bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Kemudian revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektar dan menyerap 168.000 tenaga kerja. Kemudian program modernisasi kapal, ini ada 1.000 kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru, dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT, dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2.000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri. Kemudian program perkebunan rakyat itu penanaman kembali 870.000 hektar oleh KL, Kementerian Pertanian.
diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Selanjutnya juga terkait paket penyerapan likuiditas, nanti Pak mungkin akan ditambah oleh Pak Menteri Keuangan. Lanjut, Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program. Nah, tim ini diharapkan nanti akan dijelaskan tugas dan kerjanya oleh Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menko, saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap 1 minggu sekali. Jadi ini seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya. Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah. Mungkin demikian dari saya, Pak. Menteri Keuangan, ada pertanyaan? Cukup jelas? Silakan. Ya. Izin mau tanya Pak soal stimulus PPh 21 DTP kan itu diperluas ke sektor hotel, resto, dan lain-lain yang pariwisata tadi Pak. Apakah ada alasannya kenapa itu diperluas ke sektor tersebut Pak? Lalu izin bertanya juga ke Pak Purbaya. Apakah ada estimasi total belanja perpajakan atau total insentif pajak yang ditanggung pemerintah berapa triliun Pak? Dan mau nanya juga Pak, ini kan dalam beberapa kali APBN kita tren penerimaan itu mengalami penurunan ya Pak. Di tengah hitung-hitungan fiskal yang ketat ini, bagaimana dampak dari stimulus yang diberikan terhadap perkembangan defisit? Apakah defisitnya APBN 2025 akan melebar atau seperti apa Pak? Terima kasih. Yang silakan Mas, 2 dulu ya. Selamat siang Pak Erlangga, Pak Purbaya Stefano dari Reuters. Pak mau nanya tadi ada estimasi anggaran stimulus itu 16,23 triliun, itu maksudnya untuk yang kuartal 4 2025 dan juga 2026, tapi anggarannya dari 2025 ya Pak, mau mastiin itu aja sih Pak. Kemudian untuk Pak Purbaya itu kan kita udah punya 200 triliun nih Pak di Himbara. Nah penempatan dana pemerintah di Himbara itu kan dapat depositonya bunganya sekitar 4%. Tapi nanti di koperasinya yang mendapat bunga itu bunga harapannya rendah. Jadi Pak mau tahu Pak, apakah ada selisih Pak biaya bunga Pak, biaya yang dikasih ke koperasi, dan kalau ada itu ditanggung sama siapa Pak? Apakah sama Himbara atau pemerintah gitu Pak? Memastikan tidak ada mismatch gitu Pak untuk biaya bunganya. Terima kasih. Baik, jadi yang terkait dengan tadi untuk perluasan ke sektor pariwisata, itu memang kita melihat bahwa sektor pariwisata terutama Horeca juga sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu yang kemarin kita sudah berikan ke padat karya, kita perluas ke pariwisata. Dan diharapkan 482.000 orang bisa memanfaatkan, dan benefitnya mereka bisa memanfaatkan angka 60.000 sampai 400.000 tambahan ke orang per orang, sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga. Dan kemudian tadi terkait dengan dana, memang 16T itu hanya sampai 2025, jadi bukan 2026, dan itu sebagian program sudah ada di kantongnya kementerian masing-masing, seperti PU, PERA sudah ada di kantong masing-masing, BPJS ada di BPJS, kemudian ada beberapa yang sektor lain yang sudah disediakan oleh Pak Menkyu, mungkin silakan. Hanya menjawab sedikit aja yang tadi
defisitnya seperti apa. Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kilogram itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisitnya melebar, tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tax ratio-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Tadi kalau apa tadi? Oh, yang bunga ya? Enggak, bunganya itu pada dasarnya ya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Baik, masih ada? 2 lagi ya, silakan Mas. Untuk Pak Purbaya mungkin Pak, saya Herdi dari Detikom Pak. Mungkin pertanyaannya mengenai yang program gelontoran dana 200 T ke perbankan Pak. Mungkin itu sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Apakah semua sudah masuk ke 5 bank itu? Terus mungkin setelah ini gitu Pak, apakah itu kan cuma 6 bulan ya Pak ya penempatannya? Apakah nanti bisa diperpanjang atau mungkin diperluas selain 5 bank itu Pak? Iya, artinya 200 T apakah bakal tambah juga gitu Pak? Mungkin pertanyaan saya itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Cukup, silakan Pak Purbaya. Jadi 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya, dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah, yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan, terima kasih Bapak
Ibu teman-teman media cetak, media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Gemadika.